Gubernur Jawa Barat musuh Islam. Itu saya simpulkan gubernur tolol. Itu saya simpulkan gubernur bloon. Bung jawab aing jenggelutna. 555 penghargaan ya. Artinya ada 555 perubahan before after. Dari biasa menjadi luar biasa, dari tidak ada menjadi ada. Tadinya tidak ada menjadi ada gitu. Yang tadinya tidak ada anak jadi ada anak. Enggak, rakyat ini nggak butuh penghargaan. Rakyat butuh pemimpin yang bantu rakyat. Bantuan dana hibah sebesar 45 miliar. Tahu kan kemarin Pak UU menjabat sebagai apa? Wakil Gubernur. Yang ngusulin kok numpuk banget di Garut. Siapa sih yang ngarahinnya? Nggak akan berani jawab ya. Memainkan dana hibah kepada orang-orang tertentu dan menyalurkannya kepada yayasan-yayasan tertentu. Kau adalah bajingan-bajingan dan bangsat-bangsat. Sesungguhnya viralnya video itu adalah menurut saya korban potongan video yang utuh. Gubernur tolol, gubernur oon, nggak seperti gubernur yang lama, dapat duit hibah lancar. Ini gimana nih KDM lo? Heboh banget ya kemarin video Ustadz Aceng ya, itu menyebut ya gubernur, salah satu gubernur ya. Kita tahu semua ya, dia yang diduga adalah KDM. Itu tolol, oon gitu, nggak usah ngurusin agama lah. Bahkan saking marahnya di video tersebut, dia sampai ngajak ribut, berantem, duel, buset. Ini masa Ustadz lawan gubernur? Ini beyond combat gimana nih tinju-tinju Ustadz lawan gubernur nih? Aneh juga nih gitu, anjir. Jadi dugaan video viral kemarin yang heboh banget Ustadz marah-marah ya, itu dugaannya karena masalah dana hibah. Yang kita tahu kan, dana hibah sekarang ke yayasan dan terutama ke pesantren itu lagi di stop dulu, ditahan dulu sama KDM. Kenapa? Karena banyaknya penyalahgunaan duit-duit yayasan ini. Ada yayasan palsu, ada yayasan yang gak adil, yayasan kecil nggak dapat duit gitu, bantuan gitu. Sedangkan yayasan-yayasan besar duitnya sampai miliaran, puluhan miliar gitu. Dan nggak cuma itu, bahkan di zaman gubernur RK ya, itu dan wakil gubernurnya tuh ada kabar, itu dia dapat 45 miliar untuk yayasan pribadinya dia. Wuset, coy, 45 miliar. Kan nggak mungkin dong RK sebagai gubernur nggak tahu atau nggak dapat. Itu nggak tahu juga ya gitu. Jadi makanya sekarang ini kita bahas gitu. Soalnya RK kan selalu bangga ya. Kemarin saya sudah bisa membuat desa 1000 desa menjadi 0, 1000 desa misi jadi 0. Saya dapat 55 penghargaan, 180 penghargaan. Ya, penghargaan selalu lah gitu. Jadi pokoknya dia kan kebanggaan dengan penghargaannya. Padahal yang kita duga sih penghargaan itu ya karena duit hibah sih mungkin ya dugaannya ya. Kalau saya kasih kamu hibah, kamu kasih saya penghargaan. Penghargaan ngutang BPJS terbanyak bagaimana nih? Nah, jadi kita akan bahas aja nih video ini dan masalah KDM pun juga mengatakan ya, nggak mungkin kiai-kiai ini tahu masalah SPD gitu ya. SPD itu surat perintah dana gitu. Nggak mungkin kayaknya tahu. Udah pasti orang di pemerintahan yang nyuruh buat proposal kek, buat yayasan kek, dan itu dugaannya ya ke gubernur sebelumnya. Loh. Jadi kita akan bahas aja guys ya. Sekarang kan seperti Pak Gubernur beredar kemana-mana. Sudah di framing. Gubernur Jawa Barat musuh Islam. Gubernur Jawa Barat musuh pesantren. Dilihat dulu. Cenah deui aya kabar bahwa ke pesantren mah tepati perhatian. Saya baca lebih-lebih misalnya kalau pesantren sok ancur karena politik disalahkan. Nah, lamun gubernur nyebutkan pesantren ancur karena politik salah, itu saya simpulkan gubernur tolol. Itu saya simpulkan gubernur bloon. Itu saya gambarkan gubernur kurang ajar. Saya ngomong seperti ini tanggung jawab aing jenggelutna. Lain ukur hanya sebatas miwir ngomong di nabi Bibir. Bagaimana kiai mau lepas dari politik? Saya tidak tahu apakah ucapannya ditujukan pada saya atau bukan, saya tidak tahu. Tetapi orang menanggapi bahwa ucapannya ditujukan pada saya, sehingga melakukan pembelaan yang luar biasa. Santai aja, nggak usah bikin ribut. Kalau ada orang yang mengkritik, tanggapi dengan rileks karena dia sayang sama saya. Yaitu gubernur tolol. Waduh, itu guys tanggapannya KDM ya. Jadi sayangin aja gitu, nggak usah dibela karena saya memang gubernur tolol ya gitu. Kalau dari sini yang kemarin viral itu ya, terutama masalahnya dia bilang kalau masalah pesantren suka ikut-ikutan politik tuh disalahkan. Nah itu saya bilangnya gubernur itu tolol. Saya simpulkan gubernur itu blow on gitu. Ya kiai itu harus masuk politik. Gimana caranya kiai nggak lepas dari politik ya? Nah ini kan kayak
pedang bermata dua ya. Dimana kalau urusan-urusan agama, kalau disuruh jangan main politik, mereka marah gitu. Tapi kalau orang-orang politik disuruh main ke agama, mereka disuruh jangan ikut-ikutan gitu. Masalah keagamaan biarin kita aja gitu. Jangan dibawa ke barak militer, bawa ke pesantren. Loh. Karena di mana-mana yang ada politik, pasti ada fulus. Dan apakah kecipratan juga yayasannya? Nah, kita nggak tahu juga ya. Masalahnya kan ini kan videonya mengacan KDM dengan ya mayoritas muslim lah. Tapi dugaannya nih karena dana hibah yang di stop kan, nggak kayak zamannya Pak RK. Dan zaman Pak RK kan udah hampir triliunan itu duitnya untuk dana hibah. Apalagi yang punya ke wakil gubernur. Waduh. Dan RK ini selalu membanggakan dirinya, kinerjanya dia dengan berbagai penghargaan yang dia punya. Di mana penghargaan ini ada harganya. Harganya apa? Ya, kesehatan masyarakat yang nggak dibayar BPJS-nya. Loh. Tinggal sangat tertinggal istilahnya. Desember tahun lalu 2022 sudah nol. Jadi dalam waktu 4 tahun kita bisa menghilangkan status desa miskin hanya dalam 4 tahun. Karena kita ada program gerbang desa. 555 penghargaan. Ya. Artinya ada 555 perubahan before after. Dari biasa menjadi luar biasa, dari tidak ada menjadi ada, terus meraut menjadi lancar, manual, digital. Itu bagi saya adalah pencapaian ya. Itu untuk membangun citra dirinya. Itulah hal yang mesti kita pahami. Dan saya secara terbuka tidak menggunakan dana negara untuk kegiatan posting-posting yang saya lakukan. Karena saya menggunakan channel, akun yang saya miliki tanpa menggunakan uang negara. Itu dah. Jadi dia di sini kan selalu membanggakan ya, dari dia dapat 555 penghargaan. Dimana yang dia cerita ini, dimana kalau ada penghargaan itu pasti ada perubahan ya. Dimana yang tadinya tidak ada menjadi ada gitu. Yang tadinya tidak ada anak jadi ada anak. Ini pertanyaan ya. Dimana tadinya tidak ada kasus korupsi jadi ada gitu. Apa mungkin ya pertanyaannya gitu. Atau bisa juga yang tadinya ada jadi nggak ada. Dimana yang tadinya ada dana untuk dibayarin ke BPJS 300M, sekarang jadi nggak ada. Jadi hilang dananya. Ya tadinya ada dana hibah, sekarang jadi nggak ada juga. Menurut Lesu sangat terpaut ya. Kenapa sekarang banyak ustadz-ustadz marah, dari keagamaan marah? Ya karena dana hibah mereka yang miliaran yang memang di RK itu jor-joran dari tahun 2000 berapa ya? 2019 sampai 2023 ya. Itu gede banget. Sekarang tuh di stop, hampir nol itu. Bahkan kalau teman-teman bilang RK ini bisa meninggalkan desa yang tertinggal, ternyata dana BPJS bisa dialahkan ke Lisa Mariana. Pantas Lisa Mariana besar ya gitu. Dana BPJS 300M di perutnya semua itu. Canda itu. Sekarang nasib rakyat Jabar gimana? Nah, yang bilang juga rakyat ini nggak butuh penghargaan. Rakyat butuh pemimpin yang bantu rakyat. Rakyat nggak butuh penghargaan, yang dibutuhkan rakyat perhatian sama rakyat. Yang miskin dan membutuhkan bantuan. Itu kayak BP Bapak Aing lah. Dah terasa sama rakyat kinerja Bapak Aing bro. Nah, semua penghargaan di Jabar kemarin yang diterima oleh gubernurnya, itu nggak membuat masyarakatnya bangga gitu. Malah membuat masyarakatnya bangke. Bangke amat nih. Dia dapat penghargaan, kita gak dapat nih gitu. Kita berobat ke rumah sakitnya susah gitu. Ya dimana penghargaan itu memang ada harganya seperti Lesko bilang ya. Karena BPJS ya warga Jabar yang sekarang banyak juga ya, beberapa nggak bisa dipakai di rumah sakit ya karena memang BPJS masih ngutang ke rumah sakitnya sebesar 300-an miliar lebih gitu. Dan sekelas Wagubnya juga dapat sebanyak 45 miliar guys. Waktu di zaman RK. Nah, inilah yang dimaksud KDM. Orang-orang yang menikmati dana hibah adalah orang-orang yang mempunyai relasi politik. Bayangkan saja, satu yayasan yang diduga milik keluarga UU Ruzanul Ulum pernah dapat bantuan dana hibah sebesar 45 miliar. Tahu kan kemarin Pak UU menjabat sebagai apa? Wakil Gubernur, orang nomor 2 di Jawa Barat. Dan hebatnya yayasan tersebut mendapatkan dana hibah setiap tahun. Dari tahun 2020 sampai 2024. Alias sepanjang UU Ruzanul Ulum menjabat sebagai Wakil Gubernur. Gila. Jadi boleh dong kami sebagai masyarakat curiga, orang-orang yang kemarin teriaknya paling kencang menolak dana hibah pondok pesantren di stop oleh Kang Deddy Mulyadi adalah orang-orang yang diduga ikut menikmati duit dana hibah. Gimana pendapat kalian wargi Jabar? Coba tulis di kolom komentar. waduh, tidak guys. Makanya kita curiga ya. Karena memang duit segede gitu kalau di stop tiba-tiba nggak mungkin mereka ikhlas kan gitu. Apalagi ini dia bilang dapatnya tiap tahun nih. Tiap tahun nih ada, let's go lihat ada beritanya ada 10 miliar, 500 juta. Wah, ada banyak lah. Ya, jadi totalnya mungkin sekitar 45 miliar lah gelontoran darinya. Dan tiap tahun dia dapat, buset. Dan KDM ini juga udah cium busuk-busuknya ya. Bahkan dia bilang ini nih pasti dia ngusulin ya. Yang dugaannya ngusulin ya pertama wakil gubernurnya yang dugaannya.
terdahulu. Yang kedua ya pasti gubernurnya tahu. Nggak mungkin wakil gubernur diam ngelakuin sesuatu tanpa gubernurnya tahu gitu. Dan kiai-kiai juga nggak ngerti caranya minta SPD gitu ya, surat perintah dana gitu. Juga nggak mungkin ngerti kan? Yang ngerti kan yang memang elit-elit di pemerintahan gitu. Nah pertanyaannya, ini siapa sih yang ngusulin kok numpuk banget di Garut? Siapa sih yang ngarahinnya? Nggak akan berani jawab ya. Bapak yang udah Kan tidak mungkin kiai-kiai ngerti SPD. Sebutin rencana alokasi untuk bantuan masjid, pesantren dan masjid kemarin yang ditunda dulu oleh gubernur itu, itu untuk kabupaten mana saja? Karena tidak punya akses politik. Kepada para oknum pejabat Provinsi Jawa Barat yang sudah pernah menjabat maupun yang lagi menjabat, yang memainkan dana hibah kepada orang-orang tertentu dan menyalurkannya kepada yayasan-yayasan tertentu, kau adalah bajingan-bajingan dan bangsat-bangsat yang merusak tata kelola kehidupan berbangsa dan negara. Dan kau yang merusak manajemen pemerintahan sehingga jadi bobrok, hancur lebur. Ingat, hari ini kau bisa menikmati, tapi setelah kematian kau harus mempertanggungjawabkan apa yang kau lakukan. Jadi para bangsat dan bajingan, bertobatlah sebelum kau mati. Waduh, itu keras ya. Jadi banyak juga yang mengutuk ya bagi ya orang-orang yang menikmati dana hibah yang tidak seharusnya ya. Dan terutama menikmati dan menyalahgunakan dana hibah ya. Ada yayasan palsu dan lain-lain, kan itu memang bajingan gitu katanya guys. Bajingan maksudnya baru digunjing baru beriman. Di sini KDM juga udah tahu kan, dia tahu kan siapa yang ngusulin itu dana-dana hibahnya gitu. Nggak mungkin kiai-kiai itu ngerti SPD gitu loh. Tahu ya SPD itu surat perintah dana ya. Jadi misalnya SPD ini biasanya pesantren itu misalnya dapat dana hibah 500 juta, tapi duit ini belum cair gitu. Jadi makanya dinas yang terkait itu dia buatin SPD supaya sebagai dasar hukum agar duitnya itu bisa cair. Terus masuk deh ke rekening penerima. Nah, kiai-kiai ini kan dirasa dia nggak terlalu ngerti masalah surat perintah dana ya. Pasti ada oknum-oknum elit yang ikut main dan ikut dapat bagian. Dapat bisa 10 miliar itu bagian kita kasih 2 miliar lah gitu. Kita bantuin buat surat SPD. Emang setan kan. Mungkin pesantren-pesantren ini dan kiai-kiai ini atau satu yang lainnya juga tahu nggak tahu mungkin ya. Kalau dia tahu berarti mereka memang menyalahgunakan, tapi kalau mereka nggak tahu berarti mereka dimanfaatkan gitu. Pak, Bapak kan punya pesantren nih, siapa tahu mereka ke tempat pesantren kecil gitu kan. Bapak kan punya pesantren gitu, ayo kita buatin dana pesantren Bapak ini dapat bantuan gitu. Yayasan-yayasan lain juga banyak nih udah dapat bantuan Pak gitu. Nanti 1 tahun Bapak tuh dikasih 500 juta, tapi ditulisnya 1M. Jadi 500 juta dikasih pesantrennya, 500 juta diambil oknumnya. Bisa jadi kan memang banyak orang nakal gitu. Dan menurut Lesko ya sekelas gubernur RK zaman dulu ya itu nggak mungkin nggak tahu sih gitu. Atau pertanyaan Lesko, dia nggak mungkin nggak tahu atau dia memang ada yayasan-yayasan yang memang dia kebagian gitu. Kebagian kan, kebagian doa. Karena dia kasih dana hibah jadi dia dapat bagian doa gitu. Karena dia juga udah banyak berbuat dosa kan, dugaannya kan, nyewa-nyewa ani-ani kan, aduh dosa juga gitu. Kalau doa saya kayaknya saya nggak dimaafin. Saya butuh backingan doa dari 1000 anak yatim untuk mengampuni dosa saya yang hobi saya yang memang memberikan beasiswa terhadap anak-anak Indonesia ini alias ani-ani. Ya kan bisa jadi biar balance gitu. Satu buat dosa, satu buat doa gitu. Biar balance nah juga aja ya gitu. Masalahnya Ustadz Aceng ini ya memang tipikal orang yang di video tuh keras ya. Kalau di video lamanya juga ada dia marah-marah dan memang statementnya keras, dan bahkan dia juga klarifikasi, dia bilang ini sebenarnya bukan salahnya dia karena videonya dipotong-potong. Kalau videonya dia nggak dipotong, pasti orang-orang nggak bakal kesel dengan pernyataan dia tersebut. Itu katanya Ustadz Aceng ya. Tapi kayaknya nggak ngaruh juga. Kayaknya ya. Saya Mujib, Ketua PWI Jawa Barat. Kamu berhenti jadi polisi. Keluar jadi polisi. Berhenti jadi Kapolres. Berhenti jadi Kapolda. Berhenti jadi Kapolri. Jika yang merusak kehidupan berbangsa dan negara dibiarkan. Hei, kamu jangan ngaku-ngaku duriah Rasul. Ternyata kamu adalah putus, bukan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hei, kamu jangan membelakan sejarah NU. Hei, kamu jangan membuat kuburan-kuburan palsu. Ternyata kamu adalah pengkhianat bangsa Indonesia. Sesungguhnya viralnya video itu adalah menurut saya korban potongan video yang utuh.
Di situ seolah-olah saya adalah menuduhkan atau menghina terhadap Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Padahal kalau membaca dan melihat isi video yang seutuhnya, insya Allah masyarakat tidak akan memberikan komentar atau penilaian yang semiring ini. Waduh, itu dia guys. Jadi dia bilang dia adalah korban dari video-video yang dipotong ya. Kalau dilihat aslinya, mungkin masyarakat tidak seheboh ini dan sebenci ini sama dia gitu. Tapi kalau kalian lihat di sini potongan-potongan komentarnya ya di video ini, banyak juga yang nggak setuju sama dia. Jadi memang ya masalahnya sekarang KDM ini dengan para pemuka agama atau memang yang berkaitan dengan di bidang agama, pesantren ya dan lain-lain memang lagi deras-derasnya ya itu. Dan dana-dana yang dikeluarkan pun juga terlalu besar. Mungkin sekarang dana-dana yang digunakan sama KDM ini digunakannya untuk ke TNI dan barak militer, dan mungkin mereka melihat itu ya, daripada dibawa ke barak militer tuh kan lumayan tuh duitnya miliaran. Apakah gara-gara dana militer itu hibah-hibah di pesantren ditiadakan? Apa gara-gara militer itu sekarang KDM nggak mau mensupport pesantren-pesantren? Nah, makanya sekarang mungkin ada banyak yayasan-yayasan yang mengatakan lebih baik dimasukkan ke pesantren anak-anak nakalnya gitu. Karena di pesantren diajarin agama, sholat, dan lain-lain. Padahal di barak juga diajarin seperti itu ya. Itu salah satu kecewaan dari para penerima yayasan tahun-tahun lalu di zaman RK gitu. Ya bayangin lah, dulu-dulu kalian dapat 40 miliar, puluhan miliar, ya dibilang happy kan. Naik gaji juga mungkin ya gitu, para guru-gurunya juga naik gaji gitu. Sekarang tiba-tiba stop dana hibahnya, pasti kalian kena dampak lah gitu. Pajak Pajero yang tahun lalu belum kebayar. Bisa jadi ini pertanyaan juga ya. Nah, itu dia guys. Gimana menurut kalian tentang kasus kali ini guys? Apakah menurut kalian gubernur sebelumnya nih ada main atau ada andil dalam dana hibah ini? Menurut Lesko sangat nggak mungkin kalau gubernur sebelumnya itu nggak dapat sesuatu gitu loh. Masa sebego itu dikadalin sama wakil gubernurnya kalau memang dia nggak ikut campur ya? Nah, apalagi dengan dia selalu membanggakan dengan penghargaan yang dia punya gitu. Apalah arti penghargaan di dunia jika warganya tetap sengsara? Ya kan? Nah, coba kasih pendapat kalian di bawah guys. Thank you banget buat teman-teman yang udah men-support Let's Go ya. Thank you banget. Let's Go ucapkan dari Sultan Hongkong kita. Wah, akhirnya komen Sultan Hongkong kita tanda love lagi. Mantap, Sri Wahyu 891. Maaf ya Bang, saya nggak pernah komen, tapi saya selalu setia menyimak berita-berita dari Bang Let's Go. Sehat dan sukses selalu. By the way, Bang Let's Go, thank you very much. God bless you. Waduh. Sama-sama Sri Wahyu Sri Sultan kita. Ini sejarah dia komen guys. Jarang-jarang. Berarti menurut Let's Go memang Sri Wahyu 81 ini tipe orang yang pendiam tapi perhatian gitu. Waduh. Kalau jadi dari pasangan dia tuh bukan tipe wanita yang tiap pagi baru bangun selamat pagi sayangku. Dia nggak kayak gitu. Tapi pas kita baru bangun tiba-tiba kopi udah di sebelah. Nah, sama pisang goreng gitu. Walaupun dia tidak mengucapkan kata-kata selamat pagi sayangku, tapi kopi dan pisang goreng di sebelah meja waktu baru bangun tidur udah memberikan bukti dia sayang gitu loh. Mungkin tidak seperti wanita-wanita lain yang selamat pagi sayangku, tolong dong itu cucian numpuk. Tadi gitu ya. Lembut kasih cucian ke suami baru mau bekerja gitu. Selamat pagi sayang baru bangun, tapi itu tolong cucian numpuk. Waduh, thank you banget nih Sri Wahyu 861 ya. Sultan Hongkong kita ulang tahun tanggal 22 Mei. Gokil. Hafal ya. Thank you banget Lukion juga. Terus supportnya dia cerita kemarin tentang perang dunia ketiga ya, masih ada Cina dan Rusia sih. Kebayang gimana nasibnya US lawan mereka, negara besar dan kuat gitu ya. Untungnya udah mindahin beberapa dana ke Singapura. Buset, orang kaya. Sama aset lainnya kayak emas dan berlian. Udah siap buat ngungsi kalau worst case terjadi, tapi semoga nggak apa-apa. By the way, aku pengangguran Let's Go. Nggak mungkin jadi pramugari soalnya pendek. Gokil. Lukion semakin memberikan kita puzzle teka-teki yang akan kita susun ya. Yang pertama adalah dia bukan pramugari karena dia katanya pendek. Mungkin ukuran tubuhnya, tapi panjang rezekinya. Panjang 0 di rekeningnya mungkin ya gitu. Yang kedua dia juga udah mempersiapkan segala sesuatunya. Dia bawa
duit ke Singapura dan aset-aset lainnya emas dan berlian, bos. Let's Go seumur-umur belum pernah punya berlian sih. Kalau berliannya Let's Go kan berusaha cari 5 ribuan gitu. Oh, gokil. Berarti untuk Lukion aman ya. Mau ada worst case perang dunia ketiga, dananya udah siap di Singapura. Yang jelas setahu Let's Go, Singapura itu mahalnya luar biasa, guys. Mungkin salah satu negara termahal yang pernah ada. Pengangguran berarti yang kerja anak buahnya. Jadi berarti pengusaha. Baik, gokil. Thank you banget atas teman-teman supportnya. Kasih pendapat kalian di bawah. Kalau kalian suka dengan video ini, ada link saweria di bawah. Kalau kalian mau kasih pesan-pesan kayak Singapura gitu, kayak Lukion sama Sultan Hong kita, ada link saweria di bawah atau dari Super Thanks aja. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi, guys. Bye.